Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nirmala Sari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Swasta Darul Ihsan Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah untuk menjalin hubungan yang harmonis guru dan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan relasi yang kuat antara guru dan siswa sehingga siswa semangat untuk belajar. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan murid, maka guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya adalah minat murid, kecenderungan seorang peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Minat belajar siswa dapat berbeda-beda tergantung dari banyak faktor seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Kemudian, profil belajar murid. Ada seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Profil belajar murid meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan mengamati perilaku murid, membaca rapor sebelumnya, mengidentifikasi penilaian awal, melakukan refleksi pembelajaran, komunikasi dengan guru sebelumnya, dan melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten, yaitu strategi yang mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Kedua adalah diferensiasi proses, yaitu strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Selanjutnya adalah diferensiasi produk.
Diferensiasi produk yaitu hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain adalah kaitan dengan modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan dengan modul 1.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun kaitannya dengan modul 1.3 yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, adapun kaitannya dengan modul 1.4 yaitu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif seperti setiap orang di dalam kelas saling menghargai, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat, dan guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Sekian video pemaparan koneksi antar materi, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.